Pemirsa, kita jumpa lagi dalam Oase Ramadan Rahmat Semesta Alam. Ibu-ibu, masih kuat puasanya? Bentar lagi kita buka, ya. Bentar lagi kita buka. Nah, kita kembali nih Pak Jenderal Djoko Santoso. Kita kembali dengan pertanyaan yang terakhir tadi, ya. Ibu Ismu apa? Ibu Ismu Hayati. Tadi Ibu Ismu Hayati bertanya, dalam pengalaman Pak Djoko, dalam pengalaman tentu pernah nih dihadapkan oleh pilihan, begitu ya, pilihan yang benar sama yang batil, pilihan yang benar sama yang salah, begitu ya. Nah Pak, dalam pengalaman Bapak, tentu Bapak akan memilih yang benar. Nah ceritakan sedikit Pak tentang pengalaman itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sesungguhnya perjalanan hidup manusia itu adalah ujian. Dan perjalanan hidup manusia itu merupakan satu garis di mana manusia itu menghubungkan antara mengambil keputusan, itu dihubungkan, itulah jalan hidup manusia. Nah, bagaimana kita memilih yang benar dari yang tentunya salah? Ya gunakan pengetahuan dan akal kita sebaik-baiknya. Dan itu kalau nggak bisa, tentunya kita bisa tanya ke ustadz, ke ulama. Dan juga agama kita mengajarkan bahwa kalau kita bimbang, maka kita bisa melakukan sholat istikharah. Sholat istikharah. Yang terakhir adalah kita bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya insya Allah dengan keyakinan kita akan memilih yang benar. Ya. Memang dalam mengambil keputusan dalam kehidupan ini, kadang-kadang orang itu ada lulus dalam kesusahan, tapi belum tentu lulus dalam keenakan. Kemewahan. Dua nikmat tuh kata Rasulullah ya, yang bikin manusia tertipu itu nikmat sehat dan nikmat istirahat, gitu ya. Dan tadi Pak, coba Ibu perhatikan ya, perhatikan, saya bahas sedikit nih. Pak Jenderal Djoko Santoso mengatakan hidup itu adalah berangkat dari keputusan menuju keputusan berikutnya, menuju keputusan berikutnya, menuju keputusan berikutnya, menuju keputusan berikutnya. Begitu salah dalam mengambil keputusan, mundur. Jadi senantiasa benar. Dan benarnya itu beliau berkata tadi, bertanyalah kepada yang alim ulama, fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang ahli kalau nggak paham. Yang ketiga, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam pengalaman itu ada Pak satu kasus yang bisa kita sharing bahwa Bapak tetap memilih sebuah kebenaran. Ya, ya tentunya saya sendiri mengajarkan kepada prajurit dengan trisula itu adalah bahwa kita harus selalu berpegang pada etika dan moral. Etika dan moral. Itu dalam melaksanakan tugas dan bekerja, memilih yang benar daripada yang salah. Iya. Memilih yang baik daripada yang buruk. Tentunya kita sebagai manusia harus memilih yang benar. Ya. Itu dia. Enak banget Ibu, gitu ya. Enak banget ya jawabannya ya. Apalagi sekarang nih dalam bulan Ramadan nih, ya. Kita sering dihadapkan oleh apa? Mau milih yang mana nih, gitu ya. Memilih yang mana yang benar, apa yang rada benarnya separuh, ada yang benarnya. Nah mencontoh dengan yang benar. Saya sering nih buat ibu-ibu nih ya, buat pesan ya, buat kepada anak-anaknya di rumah, Pak Jenderal. Hari ini Pak, kali ini kita sering sekali melihat situasi bangsa Indonesia nih yang sudah mulai degradasi moralnya. Bukan cuma itu, bukan cuma degradasi moral, tapi degradasi semua bidang. Begitu Pak. Nah kira-kira nih Pak, dalam hubungannya dengan pertanyaan Ibu, bahwa kalau kita benar dan konsisten, tetap kita akan terbuka jalan karena keputusan akan membuka keputusan yang lebih besar. Ya, dalam proses pengambilan keputusan, gimana nih Pak? Bahwa konsep apa nih Pak yang kira-kira Bapak bisa sharing kepada kita sebagai mantan dari Panglima TNI, apa yang harus kita lakukan untuk situasi bangsa ini? Kita kurang apa ya Pak? Kaya ada di sini, betul nggak? Tambang ada di sini. Emas terbaik ada di sini, tembaga terbaik ada di sini, hutan terbaik ada di sini, ikan terbanyak ada di sini. Tingkat pertumbuhan ekonomi, tahu nggak Bu? Apaan tingkat pertumbuhan ekonomi? Tahu nggak? Apaan tingkat pertumbuhan ekonomi? Apaan? Sembako tuh Ibu bilang Pak. Yeah. Tinggal, iya emang ukurannya buat Ibu sembako, ya, semut bako, sembako, ya, sembako, ukurannya sembako. Pokoknya kalau kita bisa beli sembako berarti negara makmur, itu karena pemimpin yang adil. Nah, pertumbuhan ekonomi kita tuh 6,2. Tapi dirasain nggak? Susah nggak belinya? Ada satu yang salah, begitu. Ada satu yang salah. Nah, dalam pertanyaan Ibu dan tadi juga ya kita hubungkan, mohon Pak ada satu konsep
yang bisa membuat kita masyarakat lebih sejahtera di tengah kekayaan yang berlimpah ini? Bismillahirrahmanirrahim, ibu-ibu sekalian, kita sebagai manusia, sebagai warga negara, sebagai rakyat, tentunya apabila kita menemui masalah-masalah agama, kita akan berkiblat kepada Al-Quran. Al-Quran. Dan apabila kita bernegara, tentunya kita berkiblat ke Undang-Undang Dasar negara kita. 1945. Di Undang-Undang Dasar 1045 itu sudah ditentukan oleh pendiri negara bahwa cita-cita bangsa Indonesia itu adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Adil dan makmur. Pembukaan pembukaan ya. Nah, untuk menghadapi masalah-masalah menuju cita-cita itu, saya selaku mantan Panglima TNI yang sudah pensiunan berinisiatif dengan beberapa kawan mendirikan lembaga yang namanya Indonesia Asa. Asa dalam terminologi bahasa Indonesia artinya harapan. Kalau disingkat namanya adil, sejahtera, dan aman. Nah, yang pertama, kenapa adil? Karena adil itu hal yang mendasar dan universal. Universal, semua. Jadi kepada musuh pun harus adil. Kepada musuh pun harus adil. Ingat tuh, Bu. Ya, jadi adil ada, bukan cuma apa? Bukan cuma yang sama orang doang, sama yang nggak senang pun tetap adil. Ini konsep pertama dari Pak Joko. Jadi yang pertama ada keadilan kebijakan. Misalnya kebijakan antara pusat dan daerah harus adil, antara Jawa dan luar Jawa, itu yang antara pertama, desa dan kota, antara adil, kaya dan miskin. Kaya miskin. Jadi itu harus diatur agar adil, ya kan. Jadi bagaimana negara memang harus berkewajiban untuk mensejahterakan dua ya, rakyatnya, adil, sejahtera secara lahir dan batin, ya, secara lahir dan batin bagi orang yang miskin, adil. Menjaga dan mengajak orang kaya untuk berbakti pada negeri, ya. Adil, nah, inilah maka akan tercapai satu kesejahteraan yang adil lahir batin. Yang terakhir tuh Pak, kan aman, adil, sejahtera dan aman. Bu, Masya Allah, ini yang luar biasa. Ibu hafal nggak surat Ilafi Quraisyin? Coba, Ilafi Quraisyin, ilafihim rihlata syita'i wa shaif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum. Allah udah kasih itu Pak, pas banget. Allah udah berikan konsepnya itu. Apa itu? At'amahum min ju', yaitu apaan? Sejahtera, supaya menjamin supaya nggak lapar. Wa amanahum min khauf, itu apa itu? Amanahum untuk keamanan. Jadi subhanallah, luar biasa, pas banget. Nah, ibu-ibu dan jamaah sekalian dan pemirsa Metro TV yang dimuliakan oleh Allah, kita mau ambil kesimpulan nih sejenak ya, bahwa contoh-contoh itu udah lengkap semua. Tapi jangan salah contoh. Ini kita bulan Ramadan nih, jaga lingkungan di rumah. Nggak ada lagi tuh habis subuh keluyuran asmara subuh. Tahu nggak asmara subuh? Tahu nggak ente asmara subuh? Nah itu jangan lagi, stop. Mendingan kita ngaji di masjid. Begitu ya Pak ya. Zaman dulu ada tuh pas asrama subuh. Akhirnya apaan? Ngikutin ibunda kita Siti Maryam, kan mulia sekali beliau. Masya Allah. Ini zaman sekarang banyak yang ikut-ikutin, tapi salah. Kalau Bunda Siti Maryam memang Allah tiupkan roh sampai jadinya Nabi Isa alaihissalam, yang nanti puasa Ramadan akan membahas untuk Nabi Isa dan berikutnya. Tapi sekarang anak-anak sekarang ikut-ikut seperti Siti Maryam. Hah? Nggak ada bapaknya tapinya. Nah sekarang kan celaka Pak, benar nggak? Itu nggak ada bapaknya yang batil. Kalau Siti Maryam nggak ada bapaknya yang hak dari Allah Subhanahu Wa Taala, begitu ya. Nah akhirnya pemirsa, kita sama-sama dengan ibu-ibu yang berada di Masjid Nursiah Daud Paloh ini, kita berdoa dengan kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Dah pemirsa, jangan kemana-mana. Puasa Ramadan Rahmat Semesta Alam akan kembali setelah pesantren berikut ini. Kita akan bagi-bagi rezeki melalui kuis.